الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana ila tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin, tariqal khulafa'i war rasyidin, tariqas su'ada'i wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin jamaah kajian Maghrib Masjid Mukhlisin Allahuddin rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berbagai nikmat yang Allah masih hadirkan di dalam diri kita. Salah satunya adalah nikmat sehat wal afiyah. Allah berikan nikmat kesempatan, di mana dua nikmat ini kata Rasul, fihima magbubun fiha katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh sebagian manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat sempat. Sering kita merasakan nikmatnya sehat ketika Allah menguji kita dengan sakit. Sering ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, kadang kesempatan itu terasa ketika Allah sudah berikan kesempitan. Oleh sebab itu maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa usia kita yang sudah tidak muda lagi. Mudah-mudahan sisa umur kita Allah berikan keberkahan. Setiap bertambahnya usia kita yang pada hakikatnya mengurangi jatah umur kita, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa berbakti, mengabdi, sujud, ruku, melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala Allah selalu mencurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin rahimakumullah,
Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita sudah menginjak di makalah yang ke-35. Pertemuan terakhir menjelang Ramadan 2 bulan yang lalu. Insyaallah di makalah yang ke-35 ini ada 3 subbahasan. Mudah-mudahan 30 menit ke depan bisa tersampaikan secara rinci. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama, An Hamidil Laqafi rahimahullahu ta'ala. Makalah yang ke-35 yang pertama adalah dari Syekh Hamid Al-Laqaf, salah seorang as-sabiqun al-awwalun atau salah seorang ulama salafi yang hidup pada zaman pasca tabi'in. Annahu atahu rajulun faqala lahu. Suatu hari ada seseorang yang datang kepada Syekh Hamid Al-Laqaf. Beliau sengaja mendatangi Syekh Hamid ini. Seseorang ini berkata kepada Syekh Hamid, "Ausini, wahai Syekh, berikan nasihat untukku." Kemudian kata Syekh Hamid Al-Laqaf, "Wahai fulan, ij'al lidinika gilafan." Jadikan untuk agamamu sebuah sampul, kagilabis suhufi, seperti sebuah sampul Al-Quran. Jadikan agamamu seperti sebuah pembungkus, seperti sebuah sampul seperti Al-Quran. Apa fungsi sampul? Fungsi sampul buku, fungsi sampul Quran, atau sampul apapun, minimal sampul itu berfungsi agar sesuatu yang disampul itu tidak terkena kotoran atau tidak terkena debu. Kalau kita ada Al-Quran, kemudian Al-Quran disampul, minimal debu atau kotoran itu tidak langsung menempel kepada Al-Quran, tapi menempel dulu kepada sampul. Kalau kita punya buku, anak kita punya buku di sekolah, biasanya pakai sampul. Ya. Intinya sampul itu ya untuk menghalangi noda, debu, kotoran atau air. Ya. Jadi kadang double. Sampulnya ada sampul kertas, bahkan ada sampul plastik. Kalau anak-anak kita di sekolah seperti itu. Itu upaya untuk agar kotoran, debu, air itu tidak menempel ke dalam buku. Kemudian si seseorang ini bertanya lagi kepada Syekh Hamid Al-Laqaf, "Qila lahu ma gilafuddin." Kata seseorang fulan ini bertanya lagi, apa sih pembungkus agama itu? Apa sih sampul agama itu? Apa sih gilafuddin itu? Syekh Hamid Al-Laqaf rahimahullah menjawab dengan 3 jawaban. Yang pertama, gilafuddin adalah tarkul kalami illa ma la budda minhu.
tinggalkan pembicaraan la buddalahu, pembicaraan yang sekiranya tidak perlu kita bicarakan. Makanya Rasul mengatakan dalam satu hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berbicara yang baik, kalau tidak lebih baik dia. Berbicara sesuai dengan kebutuhan, berbicara yang tidak menimbulkan fitnah, berbicara yang tidak menimbulkan ujaran kebencian, hub, dan pembicaraan lainnya yang pada ujung-ujungnya kadang menjadikan fitnah dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana kita bisa dan tidaknya menjaga lisan kita. Oleh sebab itu, jaga Al-Quran dengan sampul seperti kita menjaga diri kita melalui lisan kita. Jaga diri kita melalui jaga mulut kita. Gilapuddin yang kedua, sampul agama yang kedua adalah watarkud dunya illa ma la budda minhu. Cari dunia secukupnya dan seperlunya saja. Umat Islam bukan tidak boleh kaya. Umat Islam harus kaya. Umat Islam tidak boleh benghar, dan umat Islam tidak boleh miskin. Tapi hati-hati dengan dunia yang kita cari, dunia yang kita miliki, jangan sampai dunia justru menjerumuskan kita. Maka salah satu bungkus agama, salah satu kapur agama adalah cari dunia secukupnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Berbicara keinginan tidak akan pernah ada puasnya. Ketika kita ditanya ingin berapa harta yang kita miliki, tentu kita ingin sebanyak-banyaknya. Teu nanaon. Nu penting bagaimana kita bisa mensyukuri apapun nikmat yang Allah berikan, apapun bentuk dunia yang Allah berikan kepada kita. Mau berbentuk rumah, mau berbentuk uang, mau berbentuk makanan, mau berbentuk pakaian, mau berbentuk tanah, sawah, ladang, dan lain sebagainya. Sering saya sampaikan, menerjemahkan dari hadis Rasul bahwa keberkahan rezeki ya yang kita miliki salah satunya adalah rezeki yang tidak melupakan melalaikan kita dalam beribadah. Kan tersakedik jalmi semakin bertambah diberikan rezeki oleh Allah, semakin jauh dari Allah. Karena harta yang dia miliki, karena dunia yang dia miliki, itulah yang mengendalikan dirinya. Hati-hati kalau dunia yang mengendalikan kita. Maka orang semakin jauh dari Allah. Kumaha atuh kuduna? Kita yang harus mengendalikan dunia yang Allah titipkan kepada kita. Waktunya bekerja, kita kerja. Waktunya sholat, orang sholat. Waktunya ibadah, orang ibadah. Waktunya orang puasa, kita berpuasa. Sekali lagi, kalau manusia sudah dikendalikan oleh dunia, maka kesibukan tidak akan pernah ada ujungnya. Tinggalkan dunia atau cari dunia secukupnya. Kemudian yang ketiga,
tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Tinggalkan bergaul dengan manusia yang berlebihan, bergaullah dengan sesama seperlunya dan secukupnya. Ahbib habibaka, silahkan cintai yang kau cintai, tapi jangan berlebihan. Karena yang kita cintai siapapun itu, baik orang, harta, pangkat, jabatan, suatu saat akan berpisah dengan kita. Ketika kita bergaul, berteman, bersahabat dengan seseorang, kalau kita tidak bisa menjaga dirinya, kadang persahabatan tidak sedikit yang ujung-ujungnya menjadi sebuah permusuhan. Maka dalam pertemuan sebelumnya, bagaimana kita untuk memilih teman dalam bergaul? Rasulullah menggambarkan, ketika kita ingin bergaul, berteman, bersahabat dengan sesama, Rasul berikan gambaran. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, kahamilil miski, seperti kita bergaul dengan pedagang minyak wangi. Apa maknanya? Kalau kita tidak bisa beli, minimal kita bisa menghirup wanginya minyak wangi. Minimal ngasaan, minimal testimoni, walaupun kita tidak beli. Tapi sebaliknya, ketika kita berteman, bergaul dengan orang yang memiliki akhlak buruk, maka seperti kita berteman dengan pandai besi. Setitik percikan api bisa jadi akan melukai diri kita. Ya. Bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah mudah-mudahan membawa kita menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang kedua, wa qala Sulaimanu alaihi salam, Nabi Sulaiman berkata, idza kanal kalamu min fiddatin kana as-sukutu min dahbin. Sesuai dengan namanya, kitab ini nasihat bagi hamba-hamba. Kadang kata-katanya puitis, ya. Indah didengar, enak dibaca. Idza kanal kalamu min fiddatin, apabila berkata dalam kebaikan nilainya seperti perak, kana sukutu min fiddatin, maka diam dari kejelekan nilainya seperti emas. Maknanya, jika berbicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Kapan kita berbicara? Kapan kita diam? Tentu ada tempatnya. Kalau kita berbicara diibaratkan seperti nilai perak, berarti bicara nanu hade. Ya, perak pun kan ada harganya, walaupun dibandingkan dengan emas. Tapi ketika kita berbicara, tapi berbicaranya yang baik, berbicaranya yang sopan, santun, tidak menyakiti, tidak hoax, tidak menimbulkan ujaran kebencian, kemarahan dan lain sebagainya, maka berbicara adalah min fiddatin, seperti sebuah nilai perak.
Tapi ketika kita tidak bisa berbicara dengan berbicara yang baik, dan kalau kita berbicara bisa jadi menyinggung, menyakiti perasaan hati orang lain, maka diamlah di situ emas. Maka lagi-lagi Rasul mengingatkan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Bagaimana kita bisa, apakah kita harus berbicara atau harus diam? Kalau kita bisa mengendalikan diri, kalau bisa berbicara dengan yang baik, maka disitulah ada sebuah nilai emas, nilai perak. Tapi sekali lagi, kalau berbicaranya akan menyinggung, menyakiti, dan lain sebagainya, maka kata Rasul, diam. Itu adalah emas. Hadirin rahimakumullah. Kemudian sub yang ketiga, ini agak panjang. Mudah-mudahan cukup waktunya. Sub yang ketiga, satu nasihat yang sangat luar biasa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa nasihatnya? Menurut nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada 4 tipologi manusia. Menurut pemandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita termasuk tipologi yang mana? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, rajulun la lisana lahu wala qalba. Bapak-bapak, saur Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, ada kelompok manusia yang pertama, orang yang tidak punya hati, orang yang tidak punya lisan, dan orang yang tidak punya hati. Tidak punya lisan, tidak berlisan, tidak berhati. Siapa mereka? Yang tidak berlisan, yang tidak berhati, wa huwa al-as al-ghabi. Orang yang gemar melakukan kemaksiatan dan orang yang gemar dalam kebodohan. Kenapa orang melakukan kemaksiatan? Kenapa orang durhaka kepada Allah? Kenapa dia melanggar perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah? Salah satunya alasan karena dia adalah tidak punya hati, dia tidak punya lisan. Jadi kategori orang yang tidak punya hati, orang yang tidak punya lisan, yang pertama al-as. Orang-orang yang gemar melanggar aturan Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran, sering disampaikan oleh Pak Ustadz Nasir. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya telinga tapi tidak dimanfaatkan telinganya untuk yang baik. Mereka diberikan penglihatan tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diberikan seluruh anggota tubuh oleh Allah dengan sempurna, tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang yang sesat, bahkan lebih sesat dari binatang. Kategori orang yang tidak berhati, yang tidak berlisan adalah al-urul ghabi, orang yang gemar dalam kebodohan. Rasa peh jadi jelma bodoh kayak gitu, tidak ada ikhtiar. Tengarti, tengaji, tenyaho, tenanya. Bahkan cek Allah, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lamun anjeun teu ngarti jeung teu paham, pas'alu ahla dzikri.
bertanya kepada orang-orang yang ahlinya, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Kan jelema bodoh teh aya anu bodoh alewoh, aya anu bodoh katotoloyo, kan gitu. Naon bedana? Anu bodoh alewoh mah meureun rumasa dirina jalmi bodoh, rumasa teu ngarti kana ilmu, rumasa teu ngarti kana agama, tapi daek tatanya. Eta bodoh nu alus. Kan teu saeutik aya oge anu bodoh katotoloyo, keur mah teu nyaho, tidak pernah mau tahu. Tidak pernah mau bertanya tentang ilmu. Alhamdulillah di masjid kita beberapa kajian, ya mudah-mudahan sasiereun sabeuneureun sing nerap kana manah urang, sing tiasa dilaksanakeun dina kahirupan sadidinten. Betah dalam kebodohan al-as itu adalah orang yang tidak berhati dan tidak punya lisan. Maka fahdar an takuna minhum, maka hendaklah kau jauhi, jangan sampai orang ini kelompok atau tipologi yang pertama bagian dari kelompok kita. Ulah fahdharhum, jauhi, jangan pernah kita termasuk orang yang tidak berhati dan orang yang tidak berlisan. Jauhi mereka. Kenapa harus kita jauhi? Fa innahum ahlul adab, sebab mereka yang tidak punya lisan, yang tidak berhati, durhaka kepada Allah, betah dalam kebodohan, itulah sebagian mereka yang akan menjadi penghuni orang-orang yang disiksa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lanjut. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada kelompok yang kedua. Siapa mereka? Rajulun lahu lisanun bila qalbin. Yang kedua itu bapak-bapak, ada orang yang berlisan tapi tidak punya hati. Berlisan tapi tidak punya hati. Siapa mereka? Fayantiku bil hikmati wala ya'malu bima wala ya'malu biha. Orang yang berkata tentang ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu itu. Hayu ngaji nu ngajakna teu ngaji. Hayu salat nu ngajakna teu salat. Hayu orang maca Quran nu ngajakna teu maca Quran. Matak cek Allah berat. Ustad kiai ajengan anu sok ngajak tapi teu bisa ngalaksanakeun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Sungguh besar kebencian Allah bagi orang yang hanya bisa berkata tapi dia tidak bisa melaksanakan. Fayantiku bil hikmati wala ya'malu biha. Dia berbicara ilmu, berbicara tentang hikmah, tapi dia tidak bisa mengamalkan, mengajak, mengerjakan apa yang dia sampaikan. Cek kolot baheula mah ilmu lilin meureun. Dia bisa menerangi orang tapi justru dirinya yang celaka. Kan gitu. Ai kabatur nyaangan ari diri soranganna celaka. Yad'unan nasa ilallahi ta'ala
wa huwa yafirru minhu. Orang yang berlisan tapi dia tidak berhati, mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada manusia wa huwa yafirru minhu, tapi dia justru kabur, tidak melaksanakan apa yang dia ajak. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tipologi yang kedua, Pak Bud minhu. Jauhi tipologi orang-orang yang punya lisan tadi tapi tidak punya hati. Bapak-bapak, keberhasilan Rasulullah dalam dakwah selama 23 tahun. 23 tahun, 13 tahun di kota Madinah, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Kuncinya adalah teladan, uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik. Ini bisa kita terapkan kepada anak-anak kita, Bapak. Walaupun mungkin budak ayeuna beda jeung budak baheula. Simkuring karaos kupun bapak baheula da jarang dititah, jarang diajak. Dicontohan we kokolot teh masih emut. Terlepas dari tipe orang tua kita dulu masing-masing, simkuring kala mandiga gitu. Teu pernah saemut abdi jang geura ngaji, jang geura salat, dicontohan ku orang tua teh. Salatna rajin, ngajina rajin. Era urang teh mikir gitu. Itu satu metode yang kalau dulu ya mungkin cocok dengan seperti itu, tidak tahu kalau sekarang. Harus ada penelitian, masihkah relevan? Tapi saya yakin Rasul mencontohkan itu, insya Allah masih bisa kita lakukan. Ya intina mah kabudak teh tong nitah salat, urang mah teu salat. Hayang kabudak teh ngaji, urang mah tidak pernah ngaji, hese. Ciptakan di keluarga kita. Nawwiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Hiasi rumah kita dengan sholat, membaca Al-Quran. Ya, dengan memberikan contoh. Bukan hanya mengajak, berikan contoh. Insya Allah anak-anak kita akan nurut, melaksanakan, mengikuti apa yang kita perintahkan melalui teladan yang baik. Yang ketiga, tipologi yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rajulun lahu qalbun bila lisanin. Orang yang berhati tapi tidak berlisan. Dia berhati tapi tidak berlisan. Siapa mereka? Wa huwa mu'minun satarahu Allah ta'ala an khalqihi wa basarihi bi uyubi nafsihi. Allah tutupi aib dirinya kepada orang lain, tapi aib itu Allah berikan kepada dirinya. Allah perlihatkan kekurangan kita kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Lamun orang gaduh kekurangan dan memang kita manusia biasa. Ada dua keterangan. Satu, ada syair Arab yang mengatakan al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Sanes hadis eta. Ada keterangan Arab, manusia tempat salah, manusia tempat lupa. Karena manusia tidak selamanya berbuat salah, karena manusia bukanlah setan. Manusia tidak selamanya berbuat benar karena bukanlah malaikat. Tapi manusia adalah kadang berbuat salah, kadang berbuat tidak, kadang berbuat benar, kadang berbuat baik. Kekurangan-kekurangan kita Allah perlihatkan ke dalam diri kita.
bisa melalui ilham, melalui petunjuk hidayah Allah. Ketika aib kita Allah perlihatkan kepada orang lain, belum tentu kita akan bisa merubah diri. Karena yang tahu kekurangan diri adalah kita. Jadi kalau saya ada kekurangan, kemudian diinformasikan ke orang, wah si Nuh ini kekurangannya A, B, C, D, dan seterusnya. Belum tentu saya tahu kalau mereka tidak informasikan ke saya secara pribadi. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Karena yang akan merubahnya adalah dirinya sendiri. Orang yang berhati tapi tidak berlisan, yang bicara hati bukan lisan. Ketika Allah memberikan kekurangan kepada kita, siapapun manusia, tidak ada yang Allah berikan secara sempurna. Manusia ada kekurangan, ada kelebihan, itulah sunnatullah. Tapi ketika kita memiliki kekurangan-kekurangan, sekali lagi Allah informasikan kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Yang terakhir, yang keempat, tipologi manusia, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, rajulun ta'allama wa 'allama wa amila bi ilmi. Tipologi yang keempat manusia adalah seseorang ta'allama wa 'allama wa amila. Orang yang mau belajar, orang yang mau mengajar, orang yang mau mengamalkan ilmu. Tidak ada pilihan. Rek ngajar, rek diajar. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an. Jadilah pengajar, jadilah orang yang mau belajar, dan jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Ngaji hente, ngajar hente, ngadengekeun hente. Tidak ada tipologi kelompok orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita semua nasihat-nasihat yang sangat luar biasa dari Syekh An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad, mudah-mudahan menjadi tanggung diri untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Mudah-mudahan nasihat-nasihat ini ada hikmah manfaat untuk kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hatur nuhun, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah kita bertemu di bulan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.